Mari kita tundukkan hati kita sama-sama. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa Tuhan Allah kami di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini segala kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami tubuh Kristus, kami dengan senang hati dan bahagia melakukan semuanya, oleh karena kami percaya pertolongan Tuhan selalu memampukan kami semua. Terima kasih untuk anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu yang pada pagi hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka terus diperlengkapi oleh firman-Mu dan segala berkat-berkat yang Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan Yesus, kami memohon hikmat-Mu supaya melalui kebenaran firman-Mu hati kami terus diteguhkan, dikuatkan untuk melakukan segala pekerjaan kami di hari yang baru yang Tuhan berikan hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menyapa kita. Salam, salam kudus buat kita semuanya. Salam sehat selalu saudara-saudaraku yang sangat diberkati oleh Tuhan. Semangatnya pada pagi hari ini. Saya percaya, saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus yang nyata di dalam persekutuan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi akan membaca, kita akan melihat dari Efesus pasal 1. Saudaraku, kita masih di bagian ayatnya yang ke-13, 14, dan 15, 16 ya. Saudara, masih banyak berkat Tuhan yang akan kita gali, kita masuk ya saudaraku bersama-sama untuk melihat bagian-bagian firman kebenaran yang meneguhkan iman kita. Begitu luas cakupannya. Karena itu, saudara, kita selalu tekun berdoa bersama-sama supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita hikmat-Nya yang lebih luas lagi. Nah, saudara, saya akan kembali membaca dulu ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah gambaran yang begitu dalam dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Bagaimana kita akhirnya kita mempunyai ingatan yang sangat manis, ingatan yang sangat bagus, Bapak Ibu Saudara, karena kita mengingat saudara-saudara seiman kita di dalam
satu dorongan, motivasi karena ingin selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita lihat tadi bahwa ini adalah karena diawali oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Diubahkan hati kita sehingga kita memandang saudara-saudara seiman kita itu adalah bagian dari tubuh kita sendiri, yaitu tubuh Kristus. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini satu bagian yang sangat memberkati kehidupan kita dan melegakan hati dan pikiran kita, karena pada akhirnya saudara-saudara dan saya mengetahui dengan baik bahwa sumber berkat kita adalah karena kita terhubung dengan kepala, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saudara-saudara, kalau kita perbandingkan dengan umat Israel, dengan bangsa Israel, bangsa pilihan, saudara-saudaraku, ada bagian yang sangat berbeda sekali. Bagaimana pengharapan bangsa Israel itu adalah pengharapan yang mengakar kepada apa yang akan Tuhan lakukan di atas bumi ini, di bawah, sebagai sumber daripada kekuatan mereka ketika mereka memandang tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi. Dan saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita mengerti dengan baik, saudara-saudara, makna daripada doa Bapa kami atau Matius pasal 6 yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah pengharapan yang sepenuhnya mengarah kepada apa yang terjadi di bumi ini. Dan arah daripada pengharapan itu adalah pengharapan yang sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi saudara dan saya tidak boleh mengarahkan pengharapan kita kepada apa yang ditetapkan oleh Allah menjadi akar daripada pengharapan untuk kerajaan sorga di bumi. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput kita dan mengangkat kita di awan-awan, membawa kita ke surganya Tuhan, ke rumah Bapa di sorga, melalui suatu peristiwa pengangkatan di awan-awan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sumber kekuatan daripada umat Israel itu ditanamkan dalam-dalam berkaitan dengan apa yang terjadi di bumi ini. Dan itu sebabnya pengharapan umat Israel ketika mereka menerima pengajaran doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mereka bukan berpengharapan apa yang akan mereka terima di posisi yang surgawi, posisi yang di atas, tetapi mereka dikuatkan dengan pengharapan-pengharapan apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh Allah kepada mereka di bumi ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku, begitu bangsa Israel mati-matian mempertahankan tanah pusaka mereka, Yerusalem. Mereka mati-matian mempertahankan tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, karena memang pengharapan mereka di sini di bumi ini, saudara-saudaraku. Dan kalau kita lihat, saudaraku, gereja-gereja pada umumnya sama seperti itu pengharapan mereka. Mereka mengharapkan
sebagaimana diajarkan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi semuanya berpengharapan ke bumi ini, apa yang akan Tuhan lakukan di bumi ini. Padahal, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengerti, bukan Allah saat ini tidak sedang mengerjakan kerajaannya untuk datang ke bumi ini. Karena apa? Saudara-saudaraku, karena bukan itu program Allah saat ini. Tapi program Allah saat ini adalah program memberkati manusia dengan berkat-berkat surgawi. Oleh sebab, tubuh Kristuslah saat ini, saudara-saudaraku, yang menjadi perwujudan daripada kehendak Allah, yang melakukan kehendak Allah saat ini di bumi untuk menjalankan kehendak Allah yang surgawi dengan segala berkat-berkat surgawi yang sudah kita baca mulai dari ayat 1. Di sana semua daftar daripada berkat-berkat surgawi. Yang pertama adalah keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan oleh Allah secara cuma-cuma kepada semua manusia tanpa perbedaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, kalau kita menggambarkan umat Israel seperti pohon, ya, pohon yang akarnya menancap ke tanah, ke dalam tanah, Bapak Ibu Saudara, akarnya menancap ke dalam tanah, ya, itulah gambaran daripada, ya, bangsa Israel seperti pohon yang mengakar ke bumi. Bapak Ibu Saudara, pengharapan mereka, segala berkat-berkat yang mereka, nutrisi-nutrisi yang mereka ingin peroleh dan yang mereka dapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah mengakar ke bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saudara-saudara dan saya, kalau digambarkan, ya, sebagai tubuh Kristus, saudaraku, di dalam tubuh itu yang mempersatukan kita mengalir darah Kristus. Amin. Darah Kristus mengalir di dalam tubuh itu dan sampai dan dialirkan, ya, saudaraku, terhimpun berpusat kepada otak di kepala. Jadi Kristus adalah kepala yang mengalirkan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, darah di dalam tubuh kita ini. Dan karena kepala adalah sempurna, karena itulah pikiran-pikiran yang datang dari kepala itu harus terus menjadi sumber daripada pemahaman kita, supaya di dalam tubuh itu dengan aliran darah yang kudus, saudara-saudara dan saya bisa sehat, ya, berpartisipasi di dalam tubuh itu. Amin. Karena tidak ada penyumbatan-penyumbatan, tapi aliran darah berjalan dengan normal, dan kepala yang menghadirkan pikiran-pikiran yang sehat kepada saudara dan saya sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Maka kita sebagai tubuh Kristus mempunyai satu kekebalan, ya, tubuh Bapak Ibu Saudara untuk selalu bisa beraktivitas melakukan kehendak Tuhan sebagaimana yang dirancangkan oleh Tuhan sebagai rahasia yang telah dipersiapkan untuk menjadi kebenaran kita semua. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, ya, kalau kita lihat mengapa kita sanggup mewarisi warisan sorgawi. Amin. Karena kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dipersatukan ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, maka Roh Kudus mengambil saudara dan saya dari kehidupan yang lama, dari pola kehidupan manusia yang lama
yang terhubung dengan Adam yang berdosa, saudara-saudara, kita diambil, ditarik, dan kita diperbaharui oleh Roh Kudus, dan kemudian kita ditempatkan di dalam tubuh Kristus sebagai ciptaan baru. Setelah diperbaharui oleh Roh Kudus, maka media kehidupan kita saat ini berkomunikasi satu dengan yang lain adalah kita sama-sama di dalam tubuh Kristus, dan setelah kita diperbaharui oleh Roh Kudus, maka yang lama-lama itu telah berlalu, dan sekarang sesungguhnya yang baru sudah tiba. Kehidupan kita yang baru saat ini, saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus adalah merupakan acuan daripada cara kita berpikir, cara kita memilih, cara kita bertindak. Saudara-saudara dan saya benar-benar harus hidup di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena tubuh kita yang lama, tubuh kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa ini mempunyai banyak kelemahan. Bapak Ibu Saudara, mempunyai banyak pertentangan dan mempunyai banyak sifat-sifat keberdosaan karena terhubung dengan Adam yang berdosa. Tetapi saudara-saudara dan saya sekarang mempunyai satu pola karakter manusia yang baru di dalam Kristus. Amin. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Rasul Paulus menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena ini soal pandangan yang kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan berubahlah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Amin. Pembaharuan akal pikiran kita, saudara-saudaraku, adalah merupakan sasaran daripada perubahan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, pegang dengan baik, dengarkan dengan baik pernyataan ini, bahwa sasaran daripada Allah, sasaran daripada kehendak Allah terhadap diri kita, semua anggota-anggota tubuh Kristus, adalah perubahan di dalam pola pikir kita. Akal sehat kita harus diperkembangkan, saudara-saudaraku, menurut pikiran-pikiran Kristus yang sorgawi. Amin. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita terus diteguhkan, kita terus dimantapkan, saudara-saudara terus menjadi stabil di dalam proses perubahan, pembaharuan, pertumbuhan, dan menuju kepada kedewasaan yang penuh seperti Kristus. Di dalam kepenuhan Kristus, saudara-saudara dan saya harus memastikan terus bahwa proses berpikir, thinking proses daripada manusia baru yang sudah kita peroleh di dalam Kristus Yesus, itulah menjadi sasaran perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus masuk terus, saudaraku, ke dalam pikiran-pikiran yang sorgawi ini, menggali terus secara mendalam, Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam isi daripada kepala, yaitu apa yang dipikirkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Maka saudara dan saya sebagai anggota-anggota tubuh harus memikirkan hal yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia tidak menyenangi dan dunia tidak menginginkan dan dunia sangat memusuhi pikiran-pikiran daripada Kristus yang sorgawi. Karena apa? Karena agama-agama di dunia ini, agama apapun itu Bapak Ibu Saudara, selalu mengarahkan pikiran manusia kepada keindahan dunia.
selalu terpesona dengan kemegahan dan selalu terpesona dengan kemilau dan kegemerlapan daripada dunia yang sangat indah. Bapak Ibu Saudaraku, mereka betah sekali, manusia daging itu betah sekali, saudara-saudaraku, ingin mengumpulkan segala sesuatu di dunia ini supaya mereka bisa berbangga terhadap sesamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menjauhkan pikiran-pikiran yang duniawi seperti itu, saudara-saudaraku, supaya kita bisa fokus kepada sasaran panggilan Tuhan yang sorgawi bagi kita semua orang-orang kudusnya Tuhan. Karena apa, saudaraku? Panggilan sorgawi inilah satu-satunya cara Tuhan saat ini untuk memelihara kedamaian di dalam kehidupan manusia. Tanpa mengerti pikiran Kristus yang sorgawi, tanpa mengerti kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada komunitas manusia di dunia ini yang bisa dikatakan hidup dalam damai sejahtera. Semuanya, saudara-saudaraku, hanya menunggu perpecahan demi perpecahan, hanya menunggu waktu bagaimana dunia dengan segala keinginannya, Bapak Ibu Saudaraku, segala perbuatan daging yang nyata yang sudah disebutkan oleh Rasul Paulus dengan rincian di Galatia pasal 5, saudara-saudaraku, yang mengakibatkan kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, satu dengan yang lain akan mengalami pada akhirnya kehancuran. Nah, oleh karena itu, saudaraku, keutuhan kita, kesatuan kita di dalam tubuh Kristus yang dipenuhi dengan pikiran yang sorgawi, damai sejahtera dan sukacita, ucapan syukur senantiasa harus kita pelihara dengan baik. Amin. Saudara-saudara, kita harus bertumbuh terus di dalam kebenaran yang sorgawi yang datang dan dialirkan dan disalurkan oleh pikiran Kristus. Saudaraku, pikiran dan perasaan Kristus yang dipenuhi dengan kasih karunia-Nya, yang dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk memudahkan kita semua, saudara-saudaraku, memahami arti dan makna daripada kehidupan kita selagi kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku, kita semua sebagaimana yang Paulus katakan tadi, bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Tidak ada kemampuan kita, saudara-saudaraku, untuk menjamin bahwa masa depan kita akan benar-benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki, atau masa depan kita akan dijamin karena usaha-usaha dan kerja keras kita dan pikiran-pikiran kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang menjamin masa depan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hanya karena kuasa Roh Kudus yang menjamin masa depan kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Penebusan kita, saudaraku, yang menjadikan kita sempurna, baik tubuh maupun roh maupun jiwa kita, hanya Roh Kudus yang bisa menjamin itu sampai pada akhirnya benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ini sangat menarik, saudara-saudaraku, karena disinilah kita melihat bagaimana cara kerja daripada Allah Tritunggal. Amin. Saudaraku, Allah Bapa, saudaraku, mempersiapkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban tebusan bagi segala dosa kita, saudaraku, dan pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Dan Roh Kuduslah yang menjamin dan memeteraikan bahwa keselamatan itu dijamin oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi sempurnalah saudara-saudara dan saya di dalam Tuhan. Amin. Bukan saudara sempurna dan saya di dalam dunia.
Tapi kita sempurna, saudaraku, di dalam Tuhan, di dalam karya daripada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan melalui pemeliharaan yang sempurna oleh Roh Kudus. Saudara dan saya benar-benar diperlengkapi, benar-benar dijamin oleh Roh Kudus sampai pada akhirnya apapun hambatan-hambatan, saudaraku, baik kuasa-kuasa yang di atas, yang di bumi, dan di bawah bumi dikatakan, saudara-saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya muncul doa. Doa kasih karunia. Doa tentang pengertian yang benar berkaitan dengan kemuliaan Kristus. Paulus katakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini hikmat dan dikatakan roh hikmat dan wahyu. Tentu wahyu yang dimaksud di sini bukan wahyu yang ditambahkan lagi kepada firman yang sudah kita pegang, yaitu Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Karena wahyu di sini sudah lengkap, artinya melalui wahyu rahasia, amin, yang Tuhan sampaikan kepada dan melalui Rasul Paulus, khususnya di dalam kitab Roma sampai Filemon, saudara dan saya menemukan hikmat Allah yang sorgawi. Pikiran Kristus yang sorgawi ada terkhusus di dalam tulisan-tulisan dari Rasul Paulus yang diterimanya dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di dalam sorga. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah doa kita bersama. Doa-doa kita yang rohani, bukan doa-doa yang duniawi, Bapak Ibu Saudaraku. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita berdoa secara rohani. Amin. Karena apa? Karena Tuhan bekerja saat ini secara rohani dengan keselamatan yang sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah mari kita semua orang-orang kudusnya Tuhan bertekun terus di dalam kebenaran ini. Kita perlu dan harus ditambahkan terus, Bapak Ibu Saudaraku. Ditambah-tambahkan kepada kita pengertian tentang kehendak Allah yang sempurna. Kita masuk di kedalaman daripada kehendak Allah ini, agar saudara dan saya selalu terhubung di dalam komunikasi yang baik dan yang benar, yang dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus terus memberikan kemauan kita dibentuk oleh Tuhan. Kalau kemampuan itu, Bapak Ibu Saudaraku, kesanggupan itu, saudara tidak usah ragukan, Roh Kudus akan menyanggupkan kita. Amin. Persoalannya adalah apakah setiap orang yang percaya menjamin dirinya, memberikan kemauannya, memberikan kehendaknya, keinginan-keinginannya dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus yang selaras dengan kebenaran rahasianya. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara, mari saudaraku kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Teruslah kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus, melayani saudara-saudara kita seiman, dan juga bahkan memberitakan, yang terutama adalah kita memberitakan pekerjaan Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, yaitu menyampaikan kabar baik kepada semua orang tentang salib Kristus. Amin.
tentang pekerjaan Allah yang sempurna, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan orang-orang yang diselamatkan itu harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Supaya sasaran perubahan yang Allah kehendaki di dalam diri setiap orang percaya itu benar-benar berjalan dalam proses berpikir sebagaimana Kristus menginginkan kita, menghendaki kita menjadi serupa dengannya, menjadi serupa dengan Kristus yang mulia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat buat kita semuanya, saudara-saudaraku. Tetap semangat. Belajar terus Bapak Ibu Saudaraku adalah merupakan cara Tuhan untuk melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang konsisten dan yang senantiasa berkomitmen untuk melayani Tuhan ke depannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena kehendak-Mu yang begitu luas, begitu dalam, begitu lebar, dan begitu tinggi mengangkat kami, semua orang-orang kudus-Mu, supaya terhubung dengan pikiran Kristus yang sorgawi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ada aliran darah Kristus yang menjadikan persekutuan kami sehat di dalam kehendak-Mu, sehat di dalam berpikir, sehat di dalam berkeputusan, dan sehat bagaimana kami menilai setiap kehidupan dan bahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami. Kami tahu semuanya itu membentuk pola pikir kami yang selaras dengan kehendak Bapa yang sorgawi. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, itulah yang menjadi kemuliaan yang kami miliki dan kemuliaan yang kami peroleh bersama-sama dengan Kristus Yesus, sekalipun kami harus menghadapi berbagai rintangan, berbagai persoalan masalah dalam kehidupan kami, tetapi dengan penyertaan daripada Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati kami sebagai tubuh Kristus, persekutuan kami akan terus maju dan persekutuan kami akan terus dikaruniai berbagai kemampuan untuk kami sanggup melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Salam.